Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi dimanapun Anda berada nih, saat ini di studio podcast One Day One Innovation sudah kedatangan narasumber nih yang berasal dari tenaga kesehatan inovatif, yaitu Ibu Dr. Hajah Djwesti Wisma Devi MHkes dari UPT Puskesmas Balai Agung Musi Banyu Asin. Nah, sebelum untuk tahu apa nih inovasinya, kita sapa dulu ya narasumber kita. Halo, apa kabar nih Ibu Djwesti? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah kabar sehat ya Bu. Bu, ini saya panggilnya Ibu Djwesti Wisma Devi atau apa nih Bu sapaannya nih? Kalau saya karena namanya panjang, jadi biasanya dipanggil Dokter Devi. Dokter Devi, oke nih, sahabat inovasi, saat ini kita bersama Dokter Devi ya. Nah, judul inovasi kali ini adalah OSIN. Nah, seperti apa nih ya OSIN ya? Apakah seperti yang sudah kita kenal nih, seperti film-film Jepang? Untuk lebih lanjutnya kita cari dulu ya. Baik Bu, ini kan inovasinya berjudul dengan OSIN ya Bu. Mungkin Iya. bisa dijelaskan dulu nih kepada sahabat inovasi, apa sih singkatan dari OSIN, kemudian apa yang melatar belakangi dari inovasi OSIN ini Bu, silakan. Terima kasih Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin bisa menyampaikan inovasi yang kami lakukan di Puskesmas Balai Agung dengan nama OSIN, One Stop Service Immunization. Mungkin di sini kita semua tahu kata-kata One Stop Service artinya imunisasi kami berikan dalam satu pelayanan satu pintu. Jadi pelayanan imunisasi terpadu satu pintu. Kegiatan inovasi ini sudah kami lakukan dari tahun 2021, dilatar belakangi pada tahun 2020 kami melihat bahwa angka pencapaian kecakupan imunisasi kami masih berada di angka yang belum mencapai 100%. Kami melihat lagi bahwa kejadian atau angka ini tidak tercapai, salah satunya bahwa demografi dari Puskes Balai Agung itu sendiri berada di perkotaan Mbak Santi. Jadi sebagian besar dari ibu-ibu yang mempunyai balita yang untuk diimunisasi itu bekerja. Jadi kalau kita mengikuti jadwal imunisasi yang dilakukan di Posyandu, itu mereka banyak sekali terkendala dengan jam kerja. Jadi pada tahun 2021 kami berdasarkan juga dari Permenkes nomor 12 tahun 2017 bahwa pelayanan imunisasi bisa dilakukan di puskesmas. Kami membuka layanan imunisasi di puskesmas dan itu kami berikan 2 hari dalam 1 minggu dengan imunisasi yang berbeda pada hari Selasa dan Rabu. Dan melihat berjalannya imunisasi ini, kami juga melihat bahwa yang paling yang tidak dilakukan salah satunya bahwa masalah pendaftaran dan antrian. Jadi disinilah One Stop Service imunisasi ini keunggulan yang kami berikan bahwa kami tidak mendaftarkan atau balita atau ibu yang datang tersebut tidak melalui pendaftaran seperti biasa. Jadi mereka langsung One Stop Service dilakukan pelayanan di ruang pelayanan imunisasi. Jadi dengan kami lakukan pelayanan tersebut, ibu-ibu dengan membawa balita merasa bahwa kita dimudahkan, mereka dimudahkan dan mereka pun tidak terganggu bahwa balita yang dibawa itu takut berada atau bersama dengan balita atau orang sakit dalam suatu lingkup pendaftaran bersama. Jadi One Stop Service imunisasi ini juga selain kami memudahkan dengan memotong rantai pendaftaran, kami juga memberikan pelayanan satu pintu yang bisa memberikan pelayanan yang keseluruhan pada balita yang datang. Bahwa di dalam pelayanan imunisasi tersebut kami juga mengkoordinasikan 4 program yang membantu, yaitu pelayanan gizi. Jadi jika ditemukan balita yang datang tersebut, Mbak Santi ya, misalnya dengan berat badan kurang, artinya kita bukan hanya memberikan pelayanan imunisasi, tapi kita melakukan pemantauan berat badan, seperti yang mungkin sekarang pernah mungkin didengar banyak orang, adalah salah satu tahap untuk mendeteksi dini angka stunting. Yang kedua juga kita lakukan pelayanan pada di
OSIN ini adalah adanya program anak. Jadi juga di situ kami bisa memantau tumbuh kembang anak yang dibawa pada hari itu, dan juga ada pelayanan dari farmasi. Kalau memang balita yang dibawa pada saat imunisasi itu ternyata tidak diimunisasi atau diimunisasi dan akan terjadi efek demam, jadi dari program imunisasi akan melakukan kontak dengan bagian farmasi, dan bagian farmasi akan langsung ke bagian pelayanan untuk membawakan atau memberikan obat pada balita yang memang memerlukan tersebut. Oke nih sahabat inovasi, cukup lengkap nih penjelasan dari Ibu Dokter Devi nih. Bu, jadi ini kurang lebih adalah membantu masyarakat atau ibu-ibu yang memang tidak sempat datang ke Posyandu ya Bu ya, iya. mungkin bisa dilayani di OSIN-nya Puskesmas Balai Agung nih ya Bu ya. Betul, Nah iya. Bu, ini kan tadi sudah jelaskan latar belakangnya. Tujuannya itu selain si balita mendapatkan vaksin yang lengkap, ada tujuan lagi tidak Bu? Untuk program kita di puskesmas itu ada juga SPM namanya. Jadi cakupan imunisasi itu secara SPM-nya kita berharap sampai ke 100% Bu Santi. Oke. Jadi dengan berjalannya OSIN ini kita lihat bahwa perkembangannya sangat signifikan sekali. Terjadi peningkatan baik itu angka kunjungan dan juga cakupan imunisasi dasar lengkap. Jadi tujuan kita salah satunya memang adalah untuk meningkatkan cakupan bahwa balita-balita yang terutama yang berada di wilayah kerja kami itu sasaran yang memang menjadi target kita untuk diberikan pelayanan imunisasi mencapai 100%. Wah, luar biasa sekali nih sahabat inovasi, pelayanan dari UPT Puskesmas Balai Agung Musi Banyuasin nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi nih Bu, tahap-tahapan atau prosesnya, sehingga misalnya nih ada ibu-ibu yang selama ini mungkin tidak dapat datang, karena kan jadwal posyandu itu ada jadwal tertentu ya Bu, mungkin ibu-ibunya memiliki jadwal yang lain saat itu sehingga tidak bisa hadir. Tahapan apa nih Bu yang harus dilalui oleh calon pasien ini Bu? Oke. Pendaftaran dulu atau bagaimana nih? Pelayanan imunisasi ini sendiri kalau kita lihat sebenarnya kalau dari pelayanan di posyandu itu kan 1 kali dalam 1 bulan. Nah, kalau misalnya kita berikan pelayanan 1 kali dalam 1 bulan tidak dikerjakan oleh si ibu dengan mungkin ada halangan atau batasan baik waktu ataupun balita sakit, itu akan menyebabkan jadwal imunisasi per bulan itu akan terlewatkan. Jadi salah satu poin penting bahwa kita juga dengan inovasi OSIN ini mengharapkan pelayanan atau balita mendapatkan imunisasi sesuai dengan jadwal. Nah, kalau misalnya ada ibu yang terlewat sampai 3 bulan, 4 bulan, itu akan tidak berdampak baik pada perkembangan antibodi anak. Jadi kalau untuk ibu-ibu pada tahap awal kami melakukan sharing terlebih dahulu Bu. Sharing kemudian menginformasikan baik itu ke media sosial atau lewat linsek, lintas sektoral kami bahwa memang ada membuka pelayanan imunisasi. Jadi ibu yang memang mempunyai balita sesuai dengan jadwalnya, bisa memilih hari Selasa atau Rabu untuk datang ke puskes jika pelayanan di posyandu mereka terhalangi oleh mungkin tadi ada balita sakit atau ada kondisi tertentu. Untuk pelayanan imunisasi ini sendiri, kalau untuk pelayanan secara online itu sudah bisa, Bu, bisa mendaftarkan secara online atau mendaftar secara langsung pun sebenarnya sudah sangat dimudahkan karena mereka terpisah dari pendaftaran pasien umum. Jadi walaupun pasien umum kita sudah berada di angka 50, pada saat pasien imunisasi itu berada dan baru datang menyusul, mereka tetap akan mendapatkan nomor antrian 1. Sesuai dengan khusus untuk poliimunisasi. Untuk tahapan selanjutnya mereka langsung ke ruangan khusus yang memang kami sediakan di satu ruangan yang memang sudah dengan koordinasi dengan program yang saya sebutkan tadi, 4 program yang terlibat. Balita terpisah dengan balita sakit. Jadi balita sehat baik di ruang tunggu, baik di ruang imunisasi, mereka terpisah dengan balita sakit ataupun pendaftar pasien sakit yang berkunjung ke puskesmas. Oke, ini jadi ibu-ibu nih atau masyarakat nih yang ingin datang mungkin terlewat jadwal posyandu ya Bu ya, khususnya tapi untuk warga di Balai Agung Musi Banyuasin cukup datang membawa KTP mungkin ya Bu, lalu daftar langsung ke pelayanan khusus OSIN tadi ya Bu ya, nanti siap dilayani oleh tentunya tenaga kesehatan di sana ya Bu ya. Nah, sahabat inovasi kan dalam tentunya tumbuh kembang anak ini kan sangat penting ya Bu ya, karena harus kita
perhatikan sejak Pantau, dini ya Bu betul. ya, karena vaksinasi apalagi sekarang kan tentunya banyak sekali ya Bu ya, macam-macam penyakit yang bisa timbul ya Bu ya dari kurang tepatnya atau kurangnya pemberian imunisasi pada anak nih. Nah, dengan adanya layanan di OSIN di UPT Puskesmas Balai Agung ini, jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir lagi ya Bu ya. Bisa silakan datang saja membawa balitanya dan tidak perlu khawatir nih akan bercampur dengan pasien yang sakit ya Bu, karena Iya. memiliki jalur khusus nih sahabat inovasi. Nah Bu, dalam berjalannya tadi kan sudah dari 2021 ya Bu ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu nih ada hambatan apa nih Bu biasanya yang terjadi di lapangan? Kalau untuk tahap awal kita berjalannya memang, tahapnya muncul pada saat kita mengorganisasikan tim kita dulu. Karena Mhm, mereka akan, kami bentuk, harus kami siapkan untuk 2 hari mhm, berada khusus di, eee, ruang imunisasi. mhm, Otomatis mereka, apa namanya, pelayanannya harus lebih lebih difokuskan ke sana. mhm, Jadi untuk pekerjaan yang lain, kalau ada rujukan internal lain mereka akan kerjakan mungkin di lain waktu. mhm. Yang kedua mungkin pada tahap, kita pelaksanaan di lapangan terkadang ibu-ibu ini tidak mengindahkan jadwal, Oke. karena kita memastikan bahwa hari Selasa khusus untuk imunisasi ini, Mhm, hari Rabu imunisasi ini. Karena, begini Bu Santi mungkin, saya menyapa yang lain juga bahwa kalau imunisasi contoh saja, mhm, imunisasi, BCG mhm. misalnya, BCG itu tidak bisa kami berikan pelayanan pada satu anak. Jadi pada Oke. saat, diberikan ampul atau pial itu harus terbuka, jadi harus diberikan pada, 10 anak. Jadi Mhm, kalau memaksakan memindahkan hari, sisa dari, vaksin tersebut akan terbuang. Nah, betul. itu tidak boleh kita lakukan, Mhm, apa namanya, karena akan masuk dengan data di laporan farmasi kita. mhm. Oke. Jadi kalau boleh tahu nih Bu, Selasa itu jadwalnya vaksin apa? Rabu vaksin apa? Mungkin, bisa diedukasikan. Oke, Mbak Santi, jadi kalau untuk, jadwal imunisasi sudah, kami bagi. Kalau untuk hari, Selasa itu kami pelayanannya untuk imunisasi BCG, Mhm, polio, MR, sama IPP. Kalau mhm, untuk hari Rabu kami pindahkan untuk vaksinasi imunisasi DPT, mhm, polio, PCP, rotavirus, dan IPP. Jadi memang sudah diatur mhm. agar penjadwalannya sesuai dengan kebutuhan, balita yang akan diimunisasi dan kami pun mengatur agar, pemberian vaksinasi itu bisa maksimal dipakai oleh balita yang berkunjung. Oke nih, tentunya luar biasa sekali ya sahabat inovasi. Jadi Ibu ini kalau boleh tahu untuk biayanya sendiri gratis atau bagaimana nih Bu? Semuanya gratis, Bu Gratis Santi, ya? karena memang untuk pelayanan imunisasi ini, tidak ada penarikan biaya Mhm, untuk di puskesmas ya, untuk mhm. di puskesmas karena semua vaksin juga kita dapatkan dari Dinas Kesehatan. Oke, nah sahabat inovasi tentunya yang khususnya nih berada di, sekitar Balai Agung Musi Banyu Asin nih bisa silakan datang dan tidak perlu khawatir lagi akan terlewat jadwal vaksinnya ya Bu ya. Iya, Dan tentunya di situ juga selain divaksinasi nih, balita tersebut bisa dipantau tadi tumbuh kembangnya ya betul Bu. Mbak. Tentunya sangat, pelayanan yang sangat luar biasa ya Bu, karena membantu para ibu-ibu yang mungkin saat itu sedang sibuk atau anaknya yang sedang sakit ya Sakit, Bu ya. betul. Baik nih Bu, mungkin ada harapan ke depannya seperti apa nih? Harapan kami kalau, dari tenaga kesehatan kami berharap pelayanan imunisasi ini bisa dilakukan, di Mhm, seluruh lapisan masyarakat, menghilangkan stigma bahwa imunisasi itu menyakitkan anak. mhm, Kami juga berharap bahwa program imunisasi ini, memberikan, nilai atau memberikan, untuk ke depan, untuk balita-balita kita karena memang efek dari imunisasi tidak dirasakan hari ini, mhm. tapi nanti pada saat anak ini tumbuh kembang dan, mungkin beradaptasi atau keluar dari lingkungannya, dia terhadap proteksinya, akan sangat luar biasa. Harapannya seluruh masyarakat, baik di wilayah, kerja Puskesmas Balai Agung, Kabupaten Musi Banyuasin secara umum, dan masyarakat luas lainnya untuk mempercayakan atau, men-support sekali bahwa pelayanan imunisasi yang diberikan ini adalah satu Mhm. bentuk perlindungan kita terhadap anak-anak kita di masa depan. Oke nih, nah sahabat inovasi tentunya mungkin nih yang berada atau yang penonton dari wilayah lain selain Balai Agung ini mungkin bisa juga memanfaatkan ya, menduplikasi aplikasi dari, Ibu Dokter Devi ini nih, nanti bisa
bisa tanya langsung nih atau bisa menuliskan pertanyaan di link YouTube kita nanti di podcast One Day One Innovation, tentunya akan dijawab langsung dengan Ibu Dr. Devi dan tim ya Bu ya jika ada Iya. pertanyaan nanti untuk ke depannya. Nah Bu, ini mungkin ada ucapan terima kasih Bu kepada pihak-pihak yang sudah mensupport dari inovasi OSIN ini, silakan. Oke, terutama sekali kami mengucapkan terima kasih atas dukungan ya luar biasa dari Bapak Bupati Musi Banyuasin, karena support terbesar adalah kami dilengkapi dengan fasilitas, dengan sarana, dan itu bisa memberikan pelayanan yang nyaman bagi masyarakat. Yang kedua, ucapan terima kasih yang luar biasa kepada Kadinkes Dr. Azmi Daryosmansa, karena beliau juga yang sangat mensupport kami untuk melakukan inovasi, untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan terstandar untuk peningkatan mutu pelayanan kepada pasien. Yang ketiga, ucapan terima kasih yang sangat-sangat luar biasa kepada seluruh tim saya, staf Puskesmas Balai Agung, karena berkat kerjasama bersama, sama-sama bekerja, akhirnya inovasi ini memberikan nilai dan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat, dan alhamdulillah juga inovasi ini sudah dihargai atau mungkin mendapatkan penghargaan dari Kemenkes, Mbak. Oke, kita juga ucapkan terima kasih nih sahabat inovasi kepada Ibu Dr. Haja Swesti Wisma Devi MKes yang sudah Sama-sama, hadir di sini ya Bu ya, sharing inovasinya bersama sahabat inovasi, dan kita tunggu nih Bu inovasi-inovasi berikutnya. Siap. Untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi. Nah sahabat inovasi di mana Anda berada, jangan lupa untuk like dan komen, share untuk link YouTube kita di podcast One Day One Innovation. Dan jika ada seputar pertanyaan mengenai mungkin jadwalnya tadi lupa diingat ya Bu, bisa tanyakan langsung di link YouTube kita nanti. Nah sahabat inovasi, tentunya nih sahabat inovasi itu bisa berupa apa saja ya Bu ya. Tidak perlu nih melalui teknologi yang terlalu tinggi, terlalu high tech. Dengan inovasi yang bisa memanfaatkan apa yang bisa kita lakukan, permasalahan apa yang ada di lingkungan seputar kita, seperti yang dilakukan oleh Ibu Dr. Devi. Ternyata dalam suatu puskesmas, bisa merangkul nih ibu-ibu yang terlewat jadwal posyandunya, ternyata bisa menghadirkan suatu inovasi yang sangat berguna nih bagi kita semua. Dan tentunya sahabat inovasi, dalam berinovasi tidak perlu khawatir nih. Ingat, kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.